Halo, teman-teman Tafi di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih, kalian lagi ngedit video, terus mikir, coba aja ada yang bisa bantuin gue misahin suara vokal sama musiknya otomatis. Atau pas lagi jadi operator kamera, kepikiran, enak kali ya kalau kamera bisa ganti angle sendiri pas orangnya pin tempat. Nah, ternyata hal-hal keren kayak gitu udah bukan khayalan lagi. Ada teknologi canggih namanya deep learning. Mungkin kedengarannya ribet, kayak judul skripsi mahasiswa tingkat akhir yang udah 7 tahun nggak lulus-lulus. Tapi tenang, sebenarnya konsepnya sederhana kok. Anggap saja kita lagi ngajarin komputer buat jadi pintar. Jadi, apa itu deep learning? Bayangin aja kita punya asisten pribadi yang super cerdas. Asisten ini kita kasih lihat ribuan contoh video. Misalnya video close-up, medium shot, sama long shot. Lama-lama, dia jadi jago banget bedain ketiganya. Nanti, kalau kita kasih video baru, dia bisa langsung bilang, oh, ini close up, tanpa kita suruh. Nah, deep learning itu cara kita melatih otak komputer, biar bisa belajar sendiri dari data. Mirip kayak manusia. Dia bisa mengenali pola, gambar, suara, bahkan emosi. Cuma dengan melihat banyak contoh. Ini bukan lagi soal program yang cuma ngikutin perintah, tapi program yang bisa mikir dan mengambil keputusan. Kenapa ini penting buat anak TAF? Jawabannya simple. Karena dunia audio video sekarang udah makin canggih. Dulu, semua serba manual. Mau ganti kamera, pencet tombol switcher. Mau bersihin noise di audio, putar-putar knob di mixer sampai pusing. Sekarang, banyak alat produksi modern yang sudah ditanami kecerdasan buatan atau AI. Mulai dari software editing yang bisa otomatis bikin subtitle, sampai kamera yang bisa ngikutin objek tanpa henti. Kalau kita, sebagai calon profesional TAF, nggak ngerti cara kerjanya, kita bisa ketinggalan zaman. Ibaratnya, orang lain udah naik mobil otonom, kita masih sibuk nyari kunci motor yang hilang. Jadi, mengerti deep learning itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Ini adalah kunci buat membuka pintu ke dunia produksi media yang lebih efisien, kreatif, dan pastinya lebih keren. Dengan paham dasarnya, kita nggak cuma jadi pengguna alat, tapi bisa jadi pencipta solusi. Kita bisa bikin alat-alat produksi jadi lebih pintar dan sesuai dengan kebutuhan kita. Anggap saja ini skill tambahan yang bakal bikin CV kalian kelihatan lebih bersinar daripada lampu sorot di panggung konser. Siap buat kenalan lebih jauh sama teman baru kita yang super pintar ini? Yuk, kita lanjut. Oke, sekarang kita udah tahu kalau deep learning itu kayak asisten pintar. Terus, apa aja yang bisa dia lakuin di dunia TAF? Banyak banget. Contoh paling gampang adalah auto-tagging jenis short video. Bayangin kalian baru selesai syuting acara sekolah seharian, hasilnya ada puluhan jam rekaman. Pasti pusing kan nyari adegan spesifik. Nah, dengan AI, komputer bisa nonton semua video itu, dan otomatis ngasih label ini close-up kepala sekolah, ini wide shot lapangan, ini medium shot tim paskibra. Proses yang biasanya butuh berjam-jam, bisa selesai dalam hitungan menit. Hidup jadi lebih mudah kan? Nggak cuma soal video, di dunia audio juga banyak keajaibannya. Pernah rekam wawancara di tempat ramai, suara motor lewat, orang ngobrol, semuanya masuk rekaman. Biasanya kita pusing 7 keliling buat ngilangin noise itu. Dengan AI, kita bisa bikin program yang mampu memisahkan suara narasumber dari suara latar belakang dengan sangat bersih. Jadi, yang tadinya suaranya kayak di pasar, bisa jadi jernih kayak rekaman di studio kedap suara. Bahkan, teknologi ini bisa dipakai buat misahin vokal dari musik di sebuah lagu. Cocok banget buat yang suka bikin video karaoke atau cover lagu. Ide lainnya yang nggak kalah keren adalah pelacakan objek real time. Misalnya, kalian lagi bikin acara live streaming wisuda. Biasanya butuh satu kameramen khusus buat ngikutin setiap wisudawan yang maju ke panggung. Dengan AI, kamera bisa diatur buat otomatis ngikutin orang yang sedang bergerak atau berbicara. Jadi kameramennya bisa fokus ke hal lain, atau mungkin sambil ngopi santai. Bahkan kita bisa bikin presenter virtual atau avatar yang gerakannya mengikuti pembicara asli. Ini membuka pintu buat bikin konten yang lebih interaktif dan futuristik, kayak di film-film fiksi ilmiah. Terakhir, ada analisis emosi dari audio. Ini mungkin terdengar agak aneh, tapi sangat berguna. AI bisa dilatih untuk mengenali nada suara seseorang, apakah dia sedang senang, sedih, marah, atau antusias. Bayangin kalian bikin podcast atau konten wawancara. AI bisa bantu menganalisis bagian mana yang paling menarik perhatian penonton berdasarkan respons emosi mereka. Dengan data ini, kita bisa tahu cara membuat konten yang lebih engaging di masa depan. Semua ide ini bukan lagi mimpi.
tapi sudah banyak diterapkan di industri. Dan yang paling penting, kalian sebagai siswa TAF juga mulai mencobanya. Teorinya udah, contohnya juga udah. Sekarang, gimana cara kita mulai bikin proyek sendiri? Tenang, nggak perlu langsung bikin robot canggih kayak di film. Kita bisa mulai dari yang sederhana tapi berguna, misalnya bikin AI Live Switcher. Ini adalah sistem yang bisa otomatis pindah kamera pas acara live. Misalnya kayak acara bincang-bincang dengan dua narasumber. Jadi kalau narasumber A yang ngomong, kamera satu yang nyala. Begitu narasumber B yang bicara, sistem otomatis pindah ke kamera 2. Keren kan? Nggak perlu lagi ada orang yang standby di meja switcher cuma buat mencet tombol. Langkah pertama adalah pengumpulan data. Ingatkan, AI itu perlu belajar dari contoh, jadi kita harus ngasih makan komputer dengan banyak data. Caranya gampang. Siapkan saja 2 kamera di studio sekolah. Ajak 2 temanmu buat jadi model narasumber. Rekam mereka ngobrol selama mungkin, sekitar 1 jam sudah cukup bagus. Pastikan rekamannya jelas tak, 1 kamera fokus ke teman A, 1 lagi ke teman B. Video inilah yang akan jadi buku pelajaran buat AI kita. Semakin banyak contoh yang kita berikan, semakin pintar nanti AI-nya dalam membedakan siapa yang sedang bicara. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah labeling atau memberi label. Proses ini kayak kita ngasih contekan ke AI. Kita potong-potong video 1 jam tadi, jadi klip-klip pendek berdurasi beberapa detik. Lalu setiap klip kita kasih label. Misalnya, untuk klip yang isinya teman A lagi ngomong, kita kasih label narasumber A. Untuk klip yang menampilkan teman B, kita kasih label narasumber B. Proses ini memang agak manual dan butuh kesabaran. Tapi ini adalah bagian paling penting dalam melatih AI. Anggap saja ini kayak lagi nyortir kaset, tapi versi digital yang lebih canggih. Kalau semua data sudah dilabeli, saatnya melatih model AI. Kita bisa pakai framework deep learning yang sudah banyak tersedia gratis di internet, seperti TensorFlow atau PyTorch. Kita masukkan semua klip video yang sudah dilabeli tadi ke dalam program, lalu biarkan komputer belajar semalaman. Setelah modelnya jadi, kita bisa uji coba. Hubungkan 2 kamera secara live ke komputer. Arahkan kedua temanmu lagi, dan biarkan mereka ngobrol. Kalau sistemnya berhasil pindah kamera secara otomatis sesuai siapa yang bicara, selamat! Proyek AI pertamamu berhasil. Kalau belum, jangan nyerah. Coba lagi. Mulai saja dulu. Setelah berhasil bikin proyek sederhana, apa sih manfaatnya buat kita sebagai siswa TAF? Pertama, dan yang paling jelas, kita jadi punya keterampilan produksi media modern. Di masa depan, hampir semua pekerjaan di industri kreatif akan bersentuhan dengan AI. Dengan belajar dari sekarang, kita selangkah lebih maju dari yang lain. Kita nggak cuma tahu cara menekan tombol, tapi kita paham logika di baliknya. Ini akan membuat kita lebih berharga di mata industri. Bayangkan melamar kerja dengan portofolio AI Live Switcher. Pasti langsung dilirik sama HRD. Manfaat kedua adalah kita jadi menguasai alat-alat berbasis AI. Banyak software dan hardware TAF canggih yang sudah menggunakan AI, mulai dari Adobe Premiere Pro dengan fitur Auto Reframe, DaVinci Resolve dengan Magic Mask, sampai mixer audio yang bisa otomatis menyeimbangkan suara. Kalau kita sudah paham konsep dasar deep learning, kita akan lebih cepat beradaptasi dan memaksimalkan fitur-fitur tersebut. Kita nggak akan lagi bingung lihat tombol atau menu baru yang ada logo AI-nya. Malah, kita jadi penasaran dan tertantang buat mencobanya. Selain itu, kita juga belajar tentang pemrosesan sinyal cerdas. Anak TAF itu kan hidupnya dikelilingi sinyal, baik itu sinyal video maupun audio. Dengan deep learning, kita bisa memproses sinyal-sinyal itu dengan cara yang lebih pintar. Kita bisa bikin video lebih jernih, audio lebih bersih, atau bahkan menciptakan efek visual baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kemampuan ini akan membuka banyak peluang, tidak hanya di bidang penyiaran atau film, tapi juga di bidang lain seperti game development atau virtual reality. Pokoknya, skill ini bakal kepakai di mana-mana. Jadi pesannya cuma satu, mulai saja dulu. Jangan takut sama istilah-istilah yang terdengar rumit. Jangan minder karena peralatan di sekolah mungkin terbatas. Mulailah dari hal kecil. Pinjam 1 kamera, rekam 1 jam video, dan coba latih model pertamamu di laptop. Gagal itu biasa, namanya juga belajar. Yang penting jangan berhenti mencoba. Dunia TAFI terus berkembang, dan AI adalah gelombang besar yang akan mengubah segalanya. Pilihan ada di tangan kita, mau jadi penonton yang tergulung ombak, atau jadi peselancar yang menaklukkan ombak itu. Yuk, Faith Sangga TAFI Feet Up Stands.